berada di salah satu pantai di Tangerang dengan tumpukan sampah seperti ini. Sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari hanya untuk memungut sampah yang hanyut ke laut. Sebelumnya boleh nanya Kak? Ya, boleh. Nama kakaknya siapa? Nama saya Mukliha. Saya mau menanya ya Pak. Iya, Kak. Bagaimana tanggapan kakak terkait yang masih masyarakat membuang sampah sembarangan? Gimana ya? Kesadaran masyarakatnya itu masih kurang. Banyak yang buang sampah sembarangan kan takut menghambat banjir. Ya, seperti itu. Kalau apa yang biasanya kakak lakukan kalau melihat masyarakat masih buang sampah sembarangan? Yang menegurnya agar tidak buang sampah sembarangan. Terima kasih ya Kak. Kamu tahu gak sih dampak dari buang sampah sembarangan terhadap lingkungan? Salah satunya dapat mendatangkan banjir dari level rendah sampai tinggi. Terus gimana cara menanggulanginya? Kamu bisa menerapkan 3M. Yang pertama, reduce. Reduce sendiri memiliki arti mengurangi sampah. Contohnya adalah membawa alat makan dan botol minum sendiri daripada menggunakan alat makan dan botol minum sekali pakai. Langkah atau tahap kedua adalah reuse yang berarti menggunakan kembali. Contohnya, kita bisa menggunakan kantong belanja kain daripada kantong belanja plastik sekali pakai. Tahap terakhir adalah recycle yang berarti mendaur ulang. Contohnya, kamu bisa memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, jadi sekarang kamu tahu kan dampak dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan dan cara menanggulanginya. Jadi, mulai sekarang, ayo kita stop buang sampah sembarangan karena lingkunganmu tanggung jawabmu. Banyak akibat dari pengendara yang tidak menaati peraturan sehingga mengakibatkan kecelakaan yang tidak diinginkan seperti video yang ditayangkan dan banyak merugikan masyarakat. Maka dari itu berkendaralah dengan baik dan menaati peraturan lalu lintas supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Coba kita lihat video sebelumnya. Itu mengedukasikan bagaimana kita berkendara dengan baik dan benar. Supaya tidak seperti yang digambar ini. Ini bagaikan video gambar yang tidak mencontohkan ataupun mengedukasikan. Ini adalah contoh buruk bagi pengendara-pengendara yang akan seterusnya. Karena apa? Dia melalui tempat yang bukan tempatnya pengendara motor. Ini adalah tempatnya pejalan kaki. Mungkin bagi orang-orang yang berkendara harap memperhatikan aturan-aturan lalu lintas supaya tidak melanggar aturan lalu lintas, karena itu sangatlah penting supaya tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan yang lain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu,
Saya ingin mewawancara akan tentang lalu lintas. Baik, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ulia. Oke, Ibu. Mohon maaf Ibu, bagaimana tanggapan Ibu akan orang-orang yang melanggar lalu lintas? Ya, orang yang melanggar lalu lintas itu akan membahayakan sendiri-sendiri. Dan kalau bisa lalu lintas itu harus teratur gitu. Dia harus nuruti lah bagaimana rambu-rambu lalu lintas. Emang apa aja Bu yang akan disebabkan jika kita tidak melanggar lalu lintas, Bu? 1, kita akan bertentangan dengan polisi. 2, kita akan dengan kecelakaan. 3, kita akan bikin sendiri lalu berbahaya sendiri. Dan bagaimana ke depannya tanggapan Ibu agar lalu lintas itu ditaati oleh orang-orang? Ya, lebih baiknya lagi tuh peraturannya dengan cara per sejam atau per 2 jam lah. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati gitu. Makasih Ibu ya tanggapan Ibu tentang wawancara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda motor merupakan salah satu moda transportasi andalan masyarakat Indonesia. Hingga akhir 2022, jumlah sepeda motor di Indonesia udah lebih dari 100 juta unit loh. Jumlah pertumbuhannya juga cukup fantastis, yakni sampai sekitar 64% selama 10 tahun terakhir. Sayangnya nih, sepeda motor juga jadi jenis kendaraan dengan angka kecelakaan terbesar di Indonesia. Nah, buat kamu yang sehari-hari beraktivitas menggunakan sepeda motor, yuk simak 6 tips ini biar kamu aman, nyaman, dan selamat selama di perjalanan. Tips pertama, pastikan kondisi sepeda motor dalam keadaan prima. Cek semua komponen-komponen penting seperti rem, ban, dan lampu sebelum berangkat. Pastikan semua komponen tersebut berfungsi secara optimal. Selanjutnya, perhatikan kondisi tubuh. Gak cuma motor aja yang harus dalam kondisi prima. Kondisi tubuhmu juga harus fit. Jangan paksakan diri untuk berkendara jika sedang sakit, lelah, atau mengantuk ya. Jangan pula berkendara sambil menggunakan HP ya. Selain membahayakan diri kamu juga bisa membahayakan pengguna jalan lain. Ketiga, gunakan perlengkapan berkendara sesuai standar keselamatan. Gunakan selalu helm berstandar SNI, celana panjang, jaket,